Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Lukas 9 ayat yang ke-41. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Saudaraku, suatu ketika ada seorang anak yang sejak kecil menderita sakit karena kerasukan setan. Seringkali kejang-kejang dan mulutnya berbusa karena pekerjaan roh jahat yang berusaha membunuhnya. Terkadang roh jahat membawanya ke air agar tenggelam atau ke dalam api agar mati terbakar. Suatu ketika orang tua si anak mendengar kabar tentang mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tanpa menunda-nunda waktu, ia pun membawa anaknya kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku." Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Orang tua si anak juga komplain karena ia pernah membawa anaknya kepada murid-muridnya untuk didoakan, tetapi tidak ada kesembuhan. Inilah respon Tuhan Yesus. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, bawa anakmu itu kemari. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Bahkan hampir di setiap ibadah sering mendengar khotbah tentang kuasa Tuhan dan pekerjaan besar Tuhan. Namun begitu dihadapkan pada suatu masalah dan situasi yang sulit, cepat sekali kehilangan iman dan lupa dengan setiap firman Tuhan, lupa dengan kebesaran kuasa Tuhan. Dan kita pun menjadi panik, menjadi kalang kabut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Kita menjadi cemas, khawatir, bimbang, ragu, mempertanyakan kuasa Tuhan dan akhirnya mendua hati dan meninggalkan Tuhan. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Situasi atau keadaan seringkali membuat iman kita lemah. Supaya iman semakin kuat, kita harus banyak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Selama kita fokus kepada janji Tuhan dan kuasa-Nya, sebesar apapun masalah pasti kita sanggup melewatinya, saudara. Sebab kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Saudaraku, mengubah suatu masalah menjadi berkat, mengubah yang tak punya pengharapan menjadi berpengharapan, mengubah masa depan suram menjadi masa depan yang cerah. Apakah mungkin? Segala sesuatu menjadi mungkin, saudara, apabila kita melihat dari sudut pandang Tuhan, melihat dengan kacamata iman kita, bukan melihat apa yang terlihat secara kasat mata atau kelihatan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu pula tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang percaya seharusnya menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita, penuh kemenangan. Meski situasi yang ada di sekeliling kita tidak mendukung atau berada di tengah-tengah dunia yang bergejolak sekalipun. Sebab kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang heran dan teramat dahsyat kuasa-Nya.
Di dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada seorang pribadi atau nabi pun yang berani berkata seperti Kristus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan kuasanya tidak pernah berubah, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, suatu ketika Daniel harus diperhadapkan dengan bahaya yang mengancam jiwanya karena dia berani melanggar perintah Raja Darius. Apakah Daniel takut dan khawatir, saudara? Tidak. Tertulis, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ia sangat percaya Tuhan yang ia sembah berkuasa, sanggup mengubah masalah menjadi berkat, sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup, sanggup mengubah yang tidak ada harapan menjadi berpengharapan. Alkitab menyatakan bahwa doa Daniel didengar oleh Tuhan dan pertolongan dari Tuhan datang tepat pada waktunya. Saudaraku, hari ini mari kita teguhkan iman kita, iman percaya kita bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mari kita percaya penuh dan menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dan kita percaya Tuhan yang akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sanggup mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi berkat. Ajar kami ya Tuhan untuk percaya penuh dengan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk Tuhan, hingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.